Ya, halo. Ketemu lagi semuanya. Nah, saya melihat platform YouTube ini bagus sekali untuk mengajar meditasi. Kebetulan saya memang telah mengajar meditasi selama 12 tahun. Dan saya tahu banyak orang yang belajar meditasi, sayang sekali kadang-kadang kalau sendirian itu punya rasa malas, ya kan. Yang kedua adalah kalau tidak punya konsistensi atau semangat, ya, maka meditasinya pun menjadi kadang meditasi, kadang enggak. Hal ketiga yang penting juga adalah yang disebut dengan meditasi. Kalau kita punya satu teman pembimbing, ya, teman yang memiliki energi yang bagus, karena prinsip energi itu menular. Jadi pada waktu kadang-kadang kenapa kita ketika meditasi sama seseorang kelihatannya kok lebih nyaman, lebih mudah fokus dan lain-lain. Nah, saya tadi malam berpikir bahwa mungkin alangkah baiknya saya membuat satu, dua atau tiga, ya. Jadi sesi meditasi di mana saya menemani kamu bermeditasi. Untuk kali ini saya berpikir ya, saya akan membuat meditasi yang hanya 15 menit dulu. Kemudian nanti ada juga video yang 30 menit. Nah, bagi yang senior, bagi yang sudah jam terbang yang tinggi, mungkin butuh sekitar 1 jam. Atau beberapa orang itu kadang-kadang ketika saya suruh kamu udah waktunya 2 jam meditasi, udah waktunya 3 jam, karena sayang sekali kalau hanya 1 jam itu kita bilang realisasinya itu nggak bisa continue. Dalam kehidupan kita bisa perhatikan ketika orang sudah selesai meditasi dan masuk ke dalam keseharian, seluruh pikiran emosinya itu menciptakan yang kita bilang sampah-sampah energi yang menumpuk di dalam saluran ataupun dalam badan dan batinnya. Sehingga tentu setiap kali dia mengulangi proses meditasi, memang tidak seperti pemula, ya, tapi tetap saja 5 menit, 10 menit pertama itu adalah membersihkan, dan barulah sisa-sisa menit-menit berikutnya baru progres, ya. Nah, sayang sekali kalau dia hanya berhenti di 1 jam gitu. Nah, di dalam meditasi ini saya akan memberikan, ini tidak ada musik, ya. Jadi tidak ada musik. Betul-betul kita meditasi. Saya juga bermeditasi selama 15 menit tanpa suara, tanpa musik, dan ada lonceng, ya. Ini adalah pedoman loncengnya. Jadi ketika saya mulai, itu artinya timer juga saya hidupkan, ya. Timer juga saya hidupkan, dan kemudian setelah 15 menit itu selesai, saya ingatkan dengan lonceng ini, lonceng panggilan kita untuk kembali, ya, dari surga. Jadi oke, ya, paham ya itu dulu. Dan kemudian karena ini adalah meditasi 15 menit untuk pemula, jadi meskipun ketika saya sudah mengatakan lonceng ini saya pukul tanda meditasi mulai, betul bahwa tanda meditasi mulai, artinya kita sudah harus sepakat apa yang harus kita lakukan dalam kondisi sesudah lonceng itu berbunyi. Pertama adalah sikap duduk, gitu, ya. Jadi sikap duduk, carilah sikap duduk yang betul-betul nyaman, gitu, ya, betul-betul enak, gitu. Boleh dicoba kiri kanan, gitu. Nyaman nggak, gitu? Oh, nyaman, udah. Kemudian maju ke depan, belakang, gitu. Rasa nyaman nggak, gitu? Nyaman. Terus di kepala kayaknya udah nyaman, gitu. Oke. Nah, dalam posisi yang kita sudah sepakat di dalam keputusan kita bahwa ini adalah posisi yang nyaman, pastikan dalam diri kita sudah menerima keputusan itu. Meditasi bukan lifestyle sebenarnya, meskipun telah menjadi lifestyle. Meditasi sebenarnya adalah laboratorium kecil, ataupun tempat kita berlatih sama diri kita soal hal-hal yang telah kita putuskan, ya. Setelah kita putuskan, ya kita terima, gitu. Seringkali dalam kehidupan kita sesudah kita putuskan, kita
meninjau ulang bukan karena ada sesuatu hal yang berubah atau sesuatu kondisi yang memang harus membuat kita meninjau ulang, tapi kita merasa tidak nyaman dengan keputusan kita sendiri. Nah, sama seperti ini. Waktu kita sudah merasa nyaman, cobalah untuk menerima bahwa, oh ya, saya untuk 15 menit saya akan terima segala hal mengenai keadaan tubuh saya. Entah nyaman, entah nggak nyaman, ada sakit, saya coba terima. Meditasi untuk kehidupan. Dalam kehidupan, kita ini terombang-ambing atau kita menjadi boneka dua hal. Ya kan? Kita menjadi boneka dua hal. Ketiga kali kita menjadi boneka dalam dua hal. Apa itu? Hal-hal senang kita kejar. Berita-berita senang membuat kita hanyut. Ya, mungkin sebentar kita dibilang, wah kamu ganteng sekali, tampan sekali. Senyum. Tapi baru nggak sampai 1 menit, ada satu orang mengatakan, apanya ganteng? Kentut, misalnya maaf ya, kentut gitu. Bayangkan, hidup kita bukankah jadi boneka dalam momen itu? Bayangkan, kita dikendalikan oleh orang lain. Kita dikendalikan orang lain dan keadaan mengendalikan diri kita, mengendalikan pikiran kita, mengendalikan emosi kita, mengendalikan kebahagiaan kita. Meditasi adalah belajar untuk 15 menit untuk menerima segalanya, enak, nggak enak, saya hanya sebagai pengamat yang baik. Dan ketika kita berlatih dalam 15 menit, kelihatannya begitu, masa sih hanya 15 menit nanti bisa berubah. Coba saja 7 hari, nanti dalam kehidupan kita agak menjadi sedikit tidak terlalu responsif sama dua hal tadi. Pujian atau yang enak-enak, kita tidak terlalu responsif. Bukan berarti kita tidak merespon ya, tidak terlalu responsif. Beda nih dengan tidak merespon, itu udah benda mati atau kayu gitu. Kadang-kadang saya ngajak meditasi dan dia, wah nanti saya jadi kayu. Enggak lah, kamu tetap manusia. Saya tidak mengubah kamu jadi dari manusia menjadi sepotong kayu. Karena ada di dalam kisah kuno, murid-murid yang salah menanggapi. Karena kan zaman dahulu tidak ada seperti internet ini. Jadi mungkin seorang guru hanya bisa membimbing sekali dalam seumur hidupnya. Dan gara-gara bimbingan itu si murid kembali ke desanya atau kembali ke kotanya dan berlatih. Kata guru, kita harus hal-hal baik kita tetap cuek, kita tetap diam aja. Hal buruk kita tetap diam aja. Jadi si murid bermeditasi dengan konsep pikiran itu. Akhirnya guru bilang apa? Hei, gua nggak ngajarin kamu jadi sepotong kayu mati. Betul. Ini penting sekali ya. Jadi kita tidak dilatih untuk menjadi benda mati. Kita adalah hidup. Yang saya maksudkan, respon kita bisa menjadi jauh lebih baik. Jadi kita bisa mampu, saya ada melihat marah, tapi saya tidak perlu marah. Saya ada kesel, tapi saya tidak perlu kesel. Dua hal yang berbeda. Umumnya orang kan, kalau marah, ya saya harus bertindak. Kalau marah, mulut saya harus keluar segala hal. Kalau marah, mata saya harus gitu ya kan. Dan lain-lain gitu. Kalau senang, saya harus hahaha gitu, tanpa kendali. Ya kan? Ketika kita belajar meditasi, kita belajar, ini ada pujian. Timbul gejolak batin saya, happy, senang. Tapi saya tidak perlu merespon berlebihan. Saya cukup, terima kasih. Bisa seperti itu. Ya. Oke, kembali dulu ya. Jadi saya perlu memberikan ini karena ini adalah awal sekali supaya paham apa itu meditasi. Pertama kali, meditasi bukan gaya hidup. Meskipun telah menjadi gaya hidup. Nggak ada yang salah ya. Jadi mohon melalui video ini saya tidak mengkritik gaya hidup, tapi meditasi telah menjadi gaya hidup. Nggak ada yang salah. Tapi kita harus kembali ke basicnya. Meditasi bukan soal gaya hidup. Ketika saya mengatakan gaya hidup, itu seperti baju, paham ya? Saya harus ke pesta nih, saya harus pakai baju apa gitu. Kemudian setelah pesta kita ganti baju yang lama. Meditasi tidak demikian. Meditasi itu adalah 24 jam di dalam kehidupan kita berubah. Dia bukan soal pilihan baju. Dia bukan soal gaya mode baju. Dia bukan soal baju usang atau baju baru. Dia adalah di dalam energi di dalam diri kita.
Makanya kenapa saya suka sekali mengajarkan meditasi, karena ini inline dengan semua yang saya ajarkan. Entah pace, entah feng shui, entah meditasi, entah sukses, entah materi, dan lain-lain. Ini semua berpulang dari seberapa banyak energi yang kamu punya. Seberapa banyak energi kamu stabil. Seberapa banyak sumber energi itu bisa diakses. Ya. Oke. Kembali ya. Tadi sudah dapat sikap duduk, kemudian hal yang lain adalah lidah. Lidah sedikit di gusi atas, tapi nggak usah sampai ini. Kalau bayangkan gusinya sampai begini, nggak perlu. Ini adalah gigi terakhir, hanya letakin begini. Gimana cara tepatnya? Coba ya, kita ngomong huruf R. R kan getar. Sampai dia bergetar, getar R, lidah kita berhenti, itu titik yang paling nyaman. Sudah cukup. Nah, kenapa posisi itu penting? Ada namanya renmai, tumai gitu. Ada jalur di dalam tubuh kita yang disebut dengan renmai, yang ke depan tumai. Dan dia nyambung, sayangnya putusnya di tenggorokan kita, dan lidah kita menjadi jembatan. Kita ingin membuat energi ini berputar kembali, ya, berlatih. Kalau energi ini berputar kembali, maka seperti prinsip pembersihan, apapun yang berputar bisa membersihkan. Lihat aja Mr. Juice, ya kan? Semua tuh ada putar, yang kotor-kotor keluar semua. Sama persis. Kalau energi kita bisa berputar, yang kotor-kotor dalam batin kita bisa menjadi bersih. Kenapa tidak bersih? Karena putarannya semakin lambat. Bayangkan kalau pompa kita udah bunyinya aja udah nggak karuan gitu ya, ya, atau bunyinya udah tut tut. Nah, itu artinya putarannya udah nggak mampu, boro-boro untuk membersihkan, menyedot pun tidak mampu lagi. Sama seperti tubuh kita. Jadi dalam tubuh kita, tujuan pertama meditasi adalah membuat energi itu kembali berputar, dan dengan lidah ini adalah jembatan supaya dia berputar. Oke. Pertanyaan berikutnya adalah yang sering ditanyakan adalah bagaimana tangan saya? Tangan bebas. Mau seperti ini boleh. Wah, ini apa nih, mantra macam-macam, apa mudra macam-macam. Gak usah pikirin terlalu banyak. Meditasi adalah kita mau keluar dari terlalu beban konsep. Hidup modern ini saya hanya udah melihat bahwa hidup kita terlalu dibebanin begitu banyak konsep. Jadi ini nggak usah banyak konsep. Ini mudra apa? I don't care, I don't mind. Rasanya nyaman aja. Ada yang nggak nyaman begini, mau begini, oh boleh. Mau begini, boleh ya. Mau begini, boleh. Mau begini, boleh. Apa aja boleh. Yang penting rileks dan nyaman. Ada yang mau begini aja, boleh. Kemudian sikap kaki bagaimana? Kalau memang bisa bersila, ya bersila. Ya. Tidak perlu full lotus. Ini saya bukan half lotus, bukan lotus. Ini adalah gaya sikap Myanmar. Dan gaya sikap ini tuh bisa meditasi lama sekali. Jadi kalau kita yang dulu berlatih di Myanmar, ketika kita bisa memproses masuk ke jhana dan lain-lain, itu kita membutuhkan 4, 5, 6, 7 jam untuk dalam posisi yang seperti ini. Dan posisi ini begitu stabil, begitu nyaman, ya paling kalau bagi pemula kalau 5 jam ya, saya sering bilang pantat lecet, itu aja sih ya. Tapi enggak lah, kalau nanti udah 1-2 kali, lama-lama sembuh dan menjadi baik. Hal berikutnya, nanti ketika saya sudah lonceng bunyikan, saya ada guided meditation. Guided meditation ini tujuannya adalah membuat pembersihan awal di tubuh masing-masing kamu ya, tubuh masing-masing meditator, supaya dia bisa masuk ke dalam dimensi atau medan energi meditasi. Dan metode meditasi yang kita lakukan kali ini di video ini adalah meditasi nafas ya, nafas. Itu menarik napas, membuang napas, menarik napas, membuang napas. Nah, saya tidak rekomendasi menarik napas karena temuan ilmiah sekarang membuang nafas, memulai dengan membuang nafas itu lebih berhubungan dengan penurunan tekanan darah. Jadi kita akan mulainya begini. Buang napas sebanyak mungkin. Kemudian
nggak perlu tarik nafas, nggak usah khawatir, belum pergi ya. Mesti saya bilang buang nafas, wah ntar saya mati. Kagak, jamin kagak ya. Jadi buang nafas sebanyak mungkin. Kemudian kita menantikan nafas datang dengan sendirinya. Ini prinsip seperti balon ya. Kebetulan kan paru-paru kita tuh begitu fleksibel. Kita kempesin, kita diamin, dia kan akan berkembang dengan sendirinya. Oke? Jadi saya praktekkan dulu misalnya. Saya buang nafas. Menantikan nafas. Buang nafas lagi. Tarik nafas. Masuk lagi nafas. Buang lagi. Jadi maksud saya begini. Porsi perhatian kita 60% lebih ke arah buang nafas. Jadi buang nafas lebih disengaja. Tarik nafas tidak ada kesengajaan. Sepaham? Jadi buang nafas kita agak sengaja. Sampai habis. Waktu tarik biar dia kembang. Kemudian buang lebih sengaja, tarik alami, tarik nggak menarik, jadi biar dia berkembang. Oke, seperti itu ya. Oke, mari kita mempersiapkan diri, cari posisi duduk ya, seperti tadi coba, nyaman nggak? Enggak. Boleh diputar-putar, boleh. Oh, udah nyaman. Oke, kita mulai ya. Jadi nyaman, jangan lupa tadi lidah di atas. Kemudian nanti setelah saya membunyikan lonceng ini, saya akan namanya guided meditation, yaitu body scanning dari ubun-ubun sampai seluruh badan. Kemudian saya mengarahkan supaya berlatih napas. Mulainya dengan membuang napas dan menarik napas. Dan artinya ini berlaku 15 menit sampai selesai, tanpa suara, tanpa musik, tanpa arahan. Oke ya. Nah, tapi karena ya ini adalah namanya video yang pertama. Nanti sekitar menit ke-10 mungkin saya akan bunyikan lonceng. Ini bukan tanda usai, ini hanya untuk memanggil kembali pikiran-pikiran liar, entah kemana sudah ya, entah ke shopping mall, entah ke pasar, entah ke kantor, entah ke taman dan lain-lain. Jadi waktu 10 menit artinya pikiranku kembalilah. Ini saya lagi meditasi, masih belum selesai. Nah, selesai apa tandanya? 2. Oke? Jadi 1 tanda mulai ya. Di tengah ada tanda manggil kembali ya, si pikiran liar itu untuk ke rumah kita, ke batin kita atau ke badan kita. Terus tanda usai. Oke, cukup paham ya. Sekarang saya pencet alarm ya. Saya pencet alarm, nanti bisa juga melihat itu alarmnya. Oke, dan mari kita mulai bermeditasi. Ya, kacamata dilepas, mata terpejam. Carilah duduk yang nyaman dan berasa nyaman. Kita menerima kenyamanan ini. Tidak mengharapkan apapun, tidak mengharapkan bahagia, tidak juga takut dengan ketidakbahagiaan, hanya diam saja dulu. Kemudian tersenyum, bersyukur kita bisa ketemu, bersyukur kita bisa berlatih meditasi. Saat ini kita bersyukur masih memiliki kesempatan untuk berlatih hal yang paling penting di dalam kehidupan kita. Tersenyum dan timbulkan satu rasa syukur yang bahagia, yang kita puas dengan keberadaan kita saat ini. Kemudian dengan rasa bahagia dan puas tersebut, bawa perhatian
ke ubun-ubun. Jadi seolah-olah mata kita tertutup tapi bisa melihat ubun-ubun. Tidak perlu gambaran kasar ubun-ubun, hanya berasa, oh ya, saya sudah tahu ada ubun-ubun. Oke. Kemudian kita coba merasakan, kalau kita ada merasa nggak nyaman, kita berkata dalam hati, oh ya, santai, rileks, nyaman. Terus perlahan-lahan turun ke kening, turun mengamati 2 buah bola mata. Kita boleh sambil memejamkan mata, menggerakkan bola mata ke kiri ke kanan, ke atas ke bawah. Kemudian rileks, kita berkata rileks, mata kita coba rileks. Di mana ada ketegangan, kita cari, oh ya, rileks. Kemudian turun ke hidung. Sama, kita cari kalau ada ketegangan, kita bilang rileks. Ke seluruh pipi, kita berasa pipi kiri kanan dirilekskan. Kemudian turun ke mulut. Mulutnya kita basahi dengan lidah kita dan tersenyum. Meditator harus selalu tersenyum dalam keadaan apapun. Kemudian turun ke dagu. Dirilekskan. Kemudian kita turun ke leher, ke dada, dirilekskan dada, ke ulu hati, kemudian ke perut. Ya, perutnya nggak perlu ditahan, ya dikempeskan saja. Bagi yang masih pakai tali pinggang, ini kesempatan terakhir untuk melonggarkan tali pinggangnya. Bagi yang duduk di kursi di kantor juga sama ya. Jadi diam-diam, tutup mata, buka tali pinggangnya. Buka tali pinggangnya ya, bukan buka celananya. Oke, kita kembali ya, ke perut, longgarkan perut. Merasakan perut nyaman, dilonggarkan, rilekskan. Kemudian bawa kembali perhatian murni kita, kebahagiaan kita, rasa bahagia tersebut ke pundak. Cek di pundak apakah ada kekakuan. Kalau ada kekakuan coba dirilekskan. Kemudian perlahan-lahan turun ke lengan. Sama, lengan dirilekskan. Kemudian ke telapak tangan, ke jari-jari tangan, ya mudranya boleh dicopot dulu, ya digerakkan jari-jarinya, rileks dulu. Kemudian kembali lagi ke posisi semula dengan keadaan kompromi yang saya lebih rileks. Aduh, senangnya bisa rileks. Bahagianya bisa rileks. Kemudian kita kembalikan ke pundak, pelan-pelan menyusuri tulang belakang, tahap demi tahap. Ya, kemudian berada di pinggang, kedua batu di pinggang, berhenti sebentar, kita coba goyang-goyang mungkin supaya rileks pinggangnya. Kemudian turun lagi ke pantat, menyusuri paha, sama dirilekskan kalau ada yang nggak nyaman. Ke lutut, ke kaki, jari-jari kaki, coba digerak-gerakkan, telapak kaki. Oke, sekarang kita sudah merasa nyaman, bahagia, rileks, dan inilah momen kita belajar untuk mengamati pikiran kita, mengamati emosi kita, mengamati napas kita. Mulai dengan membuang napas. Membuang napas dengan menghitung pertama 1,
Kemudian menanti napas. Napas masuk dihitung 1. Buang napas lagi dihitung 2. Napas masuk kedua 2. Buang lagi napas ketiga 3. Yang ketiga perlahan masuk disebut 3. Kemudian yang keempat 4. Masuk yang keempat 4. Buang yang kelima 5. Masuk yang kelima 5. Dan setnya adalah sampai 5. Kemudian setelah 5 mulai lagi 1 buangnya. Masuk 1 2 dan seterusnya sampai kita merasa bahwa pikiran liar kita itu sudah tidak banyak dan bisa kita mengamati napas kita keluar dan masuk alamnya dan seterusnya. Bimbingan saya berhenti di sini dan kita akan memasuki latihan yang bernapas, latihan mengamati napas buang dan mengamati napas masuk. Dimulai.
sesi meditasi selesai, jangan buru-buru berdiri, pelan-lahan membuka mata. Biarkan sesaat untuk menikmati keadaan tubuh kita. Kemudian nanti sesudah meditasi, ya sesudah tenang gitu, tangannya digosok. Karena pada waktu kita meditasi, energi murni itu kembali semuanya. Dan ketika kita menggosok telapak tangan itu menjadi panas dan kita menyapu ke wajah kita. Ini adalah obat awet muda yang paling manjur sedunia. Karena belum ada satu riset yang mampu mengatakan kenapa dengan gosok ini wajah jadi cerah, ya. Ini nggak perlu operasi plastik. Meditator wajahnya selalu cerah, ya, dan cerahnya meditator tidak bisa tergantikan dengan operasi plastik. Tapi bagi yang mau operasi plastik, boleh-boleh aja ya. Oke. Sesi kali ini kita sampai di sini. Jadi silakan komen di bawah ini ya. Silakan komen pertanyaan ataupun apa yang dirasakan selama sesi ini. Dengan demikian nanti saya bisa menjawab. Mungkin di video berikutnya saya akan menjawab supaya bisa banyak pertanyaan-pertanyaan itu dengan ada video mungkin sudah terjawab dan orang semakin maju di dalam meditasinya. Kemudian nanti setelah misalnya berlatih 15 menit dan kelihatannya sudah mampu menaklukkan monster ya, monster pikiran kita ya. Kalau di dalam tradisi kuno, pikiran itu sering juga digambarkan sebagai lion ya, sebagai singa yang liar gitu. Jadi mampu mengendalikan singa kita. Kemudian kalau dia sudah kita mampu 15 menit, kita harus bertahap, yaitu yang ke 30 menit. Jadi nanti saya akan membuat satu video 30 menit, kemudian juga ada video yang 1 jam. Oke, sekian, sampai ketemu lagi, dan keep rolling ya. Semoga Anda selalu bahagia dan selalu sehat. Kangen